Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, terima kasih sudah menonton video di channel El Laili. Simak video sampai akhir, silakan kasih komentar agar channel El Laili semakin berkembang. Pemirsa, ketahuilah, sesungguhnya Allah menciptakan matahari karena memiliki beberapa manfaat. Tidak ada yang mengetahuinya secara sempurna kecuali Allah semata. Dialah yang memperlihatkan hikmahnya dalam matahari. Dia menjadikan gerak dan putaran matahari untuk mendisiplinkan putaran malam dan siang di seluruh wilayah bumi. Seandainya tidak ada demikian, pasti urusan dunia tidak berjalan. Atau, seandainya tidak ada matahari, maka bagaimana manusia bertebaran di muka bumi untuk mencari kehidupan? Mereka tentu menangani persoalan-persoalan hidup di tengah kegelapan dunia. Bagaimana mungkin mereka bisa menikmati kehidupan di tengah kehilangan nikmatnya cahaya matahari dan manfaatnya? Seandainya tidak ada pendar cahayanya, pandangan mata tidak bisa mengambil manfaatnya dan warna-warna tidak akan tampak. Pemirsa yang budiman, renungkan, tenggelam dan hilangnya matahari dari pandangan mata manusia. Di dalamnya juga tersimpan hikmah. Seandainya matahari tidak pernah tenggelam, pasti makhluk hidupnya tidak akan tenang dan tidak memiliki tempat tinggal. Padahal mereka membutuhkan tempat yang tenang dan dapat dipakai untuk istirahat, memulihkan tenaga, mengendurkan urat-urat, dan memberi kesempatan lambung untuk memproses makanan. Hampir keseluruhan hewan jika tidak ada malam, tidak akan bisa hidup tenang dan istirahat dengan nyaman. Ambisi mereka di siang hari untuk mendapatkan makanan memaksa mereka mencari ketenangan, dan ketenangan itu terdapat di malam hari. Kemudian perhatikan bumi yang dipanggang matahari sepanjang siang, sehingga apa yang dijumpai di atasnya pasti terpanggang, baik itu hewan-hewan maupun pepohonan. Maka dari itu, matahari dijadikan terbit dalam waktu tertentu dan tenggelam dalam waktu tertentu pula. Matahari selamanya akan memberi manfaat kepada penduduk bumi. Adanya cahaya dan kegelapan, manusia banyak memperoleh manfaatnya. Cahaya dan kegelapan yang saling berlawanan itu justru saling membantu memberi kemaslahatan alam. Masalah ini juga disinggung dalam Al-Quran Surat Al-Qasas 71-72, yang artinya, katakanlah, terangkanlah kepadaku jika Allah menjadikan untukmu malam itu terus-menerus sampai hari kiamat, siapakah Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan sinar terang kepadamu? Maka apakah kamu tidak mendengar, terangkanlah kepadaku jika Allah menjadikan untukmu siang itu terus-menerus sampai hari kiamat, siapakah Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan malam kepadamu? Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Begitu pula dengan putaran matahari yang datang dan pergi juga memberi manfaat. Perputarannya itu melahirkan berbagai musim, sehingga perkembangan tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewan berjalan dengan baik. Perhatikan tempat peredaran bintang-bintang di seputar matahari selama setahun, di dalam sehari mengalami terbit dan tenggelam yang durasinya ditentukan oleh penciptanya. Seandainya matahari tidak terbit juga tidak tenggelam, pasti tidak ada putaran malam dan siang, dan waktu pun tidak bisa diketahui. Seandainya kegelapan terus berlangsung, seluruh makhluk juga akan mengalami kebinasaan. Perhatikan, bagaimana Allah menjadikan malam sebagai tempat tinggal dan sementara siang sebagai tempat mencari kehidupan. Perhatikan pula putaran matahari yang memasukkan malam ke dalam siang dan siang ke dalam malam. Masuk dan keluarnya malam serta siang ini berjalan dengan tertib. Bertambah dan berkurangnya juga berjalan dengan tertib. Perhatikan juga peredaran matahari yang menimbulkan musim panas dan musim dingin. Jika matahari turun ke tengah langit yang posisinya di tengah galaksi Bima Sakti, maka udara menjadi dingin dan musim dingin pun tiba. Jika matahari rata di langit, maka udara pun memanas. Dua musim yang kontradiksi itu terjadi keseimbangan zaman. Dengan perbedaan musim itu pula, maka kehidupan tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewan berjalan dengan baik. Mereka hidup mengikuti putaran 4 musim dalam 1 tahun. Dalam keseluruhan musim tersebut terdapat banyak faedah. Musim panas mengembalikan hawa panas ke dalam tubuh pohon dan tumbuh-tumbuhan, sehingga memungkinkan pohon-pohon tersebut memproses sari-sari makanan menjadi buah-buahan. Dalam musim semi, embrio tunas-tunas yang tersimpan dalam pepohonan selama musim panas bermunculan, kemudian mengembang, dan tumbuh subur berkat izin Allah. Musim ini matahari menyinari pepohonan dan menggairahkan hewan-hewan untuk berkembang biak.
Di musim panas, udara meragi buah-buahan sehingga menjadi matang, lemak di badan memuai dan wajah bumi mengering, dan karena itu, pekerjaan siap dilakukan. Di musim gugur udara menjadi jernih, segala penyakit membumbung ke atas, malam memanjang, dan sebagian pekerjaan mulai bisa dilakukan. Pada musim ini pertanian baik dilaksanakan, setiap musim tersebut datang secara berangsur-angsur dan berurutan serta dengan ukuran tertentu. Perpindahan musim tidak terjadi dengan sekaligus, tetapi mengalami proses yang teratur dan alami. Semua ini menunjukkan adanya Zat yang Maha mengatur alam. Dialah Zat yang Maha bijak, Maha mengetahui, dan ilmunya meliputi segala sesuatu. Pemirsa, coba renungkan peredaran matahari di jagat raya ini. Peredarannya untuk menegakkan keteraturan putaran waktu dalam 1 tahun. Putaran inilah yang menimbulkan 4 musim, yaitu musim dingin, musim panas, musim semi, dan musim gugur. Semuanya berjalan dengan saling berurutan, dengan memperhatikan peredaran matahari akan diketahui kapan musim semi tiba, kapan buah-buahan siap dipetik, dan kapan musim gugur terjadi, kemudian musim-musim tersebut kembali berputar memulai dari awal, berjalan berurutan, kemudian berakhir sampai akhirnya kembali lagi ke awal dan genap berusia 1 tahun. Dengan demikian, penghitungan tahun bisa dilakukan dengan tepat dan sejarah bisa didata, yang semuanya itu berkat kekuasaan Zat yang Maha bijak dan Maha mengetahui. Renungkanlah pula terbitnya matahari, bagaimana Zat yang Maha luhur mengaturnya. Matahari itu tidak terbit sekaligus di tempat yang sama, sehingga sinarnya tidak bisa menyebar kecuali ke satu arah dan seluruh arah menjadi hilang. Gunung-gunung menjadi tembok yang menutupi sinar matahari secara langsung. Allah menjadikan matahari terbit dari arah timur di awal siang, kemudian berjalan ke arah barat sampai tenggelam di ufuk barat. Perhatikan pula ukuran lamanya malam dan siang, bagaimana Allah menentukan pembagian waktunya yang semua itu untuk kemaslahatan alam. Seandainya ukuran dari masing-masing malam dan siang saling melampaui batas ketentuan yang telah ditetapkan, niscaya akan membahayakan apa yang terdapat di muka bumi, baik berupa hewan maupun pepohonan. Hewan menjadi tidak bisa hidup tenang dan sulit mendapatkan tempat tinggal jika sinar matahari terus memancar. Hewan-hewan memamah biak tidak bisa merumput, sehingga terancam binasa. Pohon-pohon yang terkena panas matahari secara terus-menerus menjadi kering dan terbakar, demikian pula seandainya malam terus berjalan hingga melampaui batasnya, tentu hewan-hewan terjebak dalam kegelapan dan tidak bisa bergerak untuk mencari makanan, dan pohon-pohon pun lambat laun akan membeku membusuk dan rusak. Kemudian ini seperti yang terjadi di daerah kutub yang hampir tidak pernah terkena sinar matahari. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.